bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Huh? Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Marwa Soleha dengan NIM 124330068. Perkenalkan, nama saya Jita Apriliania Lala dengan ujung NIM 108. Dan teman. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella dengan NIM 124330074. Perkenalkan, saya Sarina dengan NIM 12433021. Saya Rifa Barta Wondar dengan NIM 124330044. Dan saya Prilia Wulandari dengan NIM 124330027. Baiklah, saya akan membahas tentang definisi. Yang pertama, definisi itu adalah pembangunan yang berkelanjutan untuk menuntun keseimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan. AMDAL ini menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi dan mengendalikan dampak lingkungan. Terdiri AMDAL, RKL, dan RPL sebagai satu sistem penilaian dampak dan berfungsi untuk memastikan proyek yang dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip hati ke hatian. Pengertian dari AMDAL. Jadi AMDAL itu adalah suatu kajian ilmiah untuk mengidentifikasi dampak positif negatif sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Digunakannya untuk mencegah kerusakan lingkungan melalui rekomendasi berbasis data. Dan ini untuk memastikan proyek sesuai dengan peraturan lingkungan hidup dan menjadikan dasar penyesuaian desain dan perencanaan kegiatan. Berikut merupakan fungsi dari AMDAL. Yang pertama, sebagai instrumen pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, menjadi syarat perizinan lingkungan bagi berbagai kegiatan usaha. Dan yang terakhir adalah mengarahkan pelaku usaha agar menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum AMDAL. Dasar hukum AMDAL itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur kewajiban penyusunan AMDAL pada kegiatan tertentu ditunjukkan untuk keberlanjutan pembangunan. Itu adalah komponen AMDAL. Komponen AMDAL itu ada ANDAL yaitu analisis dampak lingkungan hidup, 2 ada RKL yaitu rencana pengelolaan lingkungan hidup, 3 ada RPL yaitu adalah rencana pemantauan lingkungan hidup. Kemudian ada analisis dampak lingkungan atau ANDAL, itu adalah merupakan kajian mendalam untuk menilai perubahan lingkungan akibat rencana kegiatan, mengidentifikasi dampak penting baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, menilai dampak jangka pendek, jangka panjang, kumulatif, dan sinergis, menghasilkan informasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan, menyusun alternatif pengelolaan serta mencegah dampak negatif. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa kegiatan dapat dijalankan tanpa merusak lingkungan. Ya, terus selanjutnya RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana dokumen yang memuat strategi teknis untuk mengatasi dampak negatif hasil analisis dari AMDAL. Berisi langkah pengendalian pencemaran air, udara, suara, dan limbah. Menjelaskan prosedur pengelolaan sumber daya agar lebih efisien, menetapkan tanggung jawab pihak pengelola dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, menjadi panduan wajib yang harus diterapkan oleh pengembang. Yang terakhir, mendorong kegiatan usaha tetap berjalan tanpa merusak kualitas lingkungan. Selanjutnya itu ada RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, di mana RPL ini itu berfungsi untuk mengevaluasi apakah RKL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, kemudian memuat parameter lingkungan yang wajib dipantau secara berkala, menentukan lokasi, waktu, dan metode pemantauan yang harus dilakukan.
Hasil pemantauan disampaikan kepada instansi lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas, memastikan pengendalian dampak berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir, mendeteksi perubahan kualitas lingkungan lebih cepat untuk menghindari kerusakan. Selanjutnya itu ada studi kasus andal. Studi kasus pembangunan Mall City Garut Plaza. Kajian andal diterapkan sebelum pembangunan dimulai untuk menilai potensi dampak lingkungan. Dampak utama yang dianalisis meliputi peningkatan polusi udara, kebisingan, dan perubahan sosial. Aktivitas kontribusi berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Kajian andal mengidentifikasi sumber dampak dan tingkat signifikansinya. Alternatif mitigasi disusun agar aktivitas mal tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Hasil andal menjadi dasar penentuan kelayakan pembangunan mal tersebut. Selanjutnya, studi kasus RKL. Studi kasus penerapan RKL pada pengelolaan IPAL komunal PTX. PTX menerapkan RKL untuk menurunkan pencemaran air dari kegiatan produksi. Sistem IPAL komunal dikelola agar limbah cair tidak mencemari lingkungan sekitar. Parameter kualitas air dipantau secara rutin berdasarkan ketentuan lingkungan. Langkah pengelolaan mencakup penjernihan, filtrasi, dan pengolahan biologis. Penerapan RKL tersebut meningkatkan kualitas lingkungan perairan di sekitarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa industri dapat beroperasi sambil menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, studi kasus RPL. Studi kasus penerapan RPL pada kawasan industri Blesindo. Yang pertama ada pemantauan dilakukan pada kualitas air limbah, emisi udara, dan kebisingan. Pengujian dilakukan secara berkala menggunakan metode laboratorium teradaptasi. Titik pemantauan meliputi outlet, IPAL, cerobong emisi, dan area terdampak. Hasil pemantauan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk kepatuhan. Data digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan dan tindakan koreksi bila terjadi pelanggaran baku mutu. Selanjutnya, peran AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, AMDAL memastikan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, mendukung prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan. Yang ketiga, menjadi alat untuk menilai risiko kegiatan sebelum proyek dijalankan. Dan yang terakhir, membantu menciptakan pembangunan berkelanjutan yang aman bagi masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. AMDAL mengintegrasikan analisis pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan secara terstruktur. AMDAL, RKL, dan RPL berperan penting sebagai rangkaian proses pengendalian dampak lingkungan pada kegiatan pembangunan. Dan yang terakhir, studi kasus mengilustrasikan keberhasilan dan tantangan penerapan AMDAL di berbagai sektor. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa